Yuk, selamat pagi rekan-rekan. Kali ini kita mau garap taman di Ridge Village. Nomor berapa ini? RR35. Awal kita nanti nurunin dulu bahan-bahannya. Setelah turun bahannya kita bikin landscape. Landscape untuk hardscape-nya kita bikin. Kita perataan tanah. Setelah itu membuat terasering-nya. Kita tata batu. Setelah itu tentukan point of interest. Setelah tentukan point of interest, nanti kita baru tanam tanaman perdunya, ya. Lanjut nanti baru kita tanam karpetnya. Setelah karpet selesai, baru finishing dan detail-detail lainnya. Lanjut, kita mulai. Tahap pembuatan hardscape kita mulai. Ini untuk media kita ganti dengan tanah humus. Tujuannya bukan apa, biar tanamannya biar lebih subur. Kita pakai tanah tadi, tanah yang ada juga bisa, tapi pasti tanamannya nanti kurang subur. Yang kedua saya jelaskan di sini kita pemasangan plastik. Di bawahnya plastik, nanti baru dikasih terpal. Tujuannya nanti karena atasnya dikasih batu, jadi rumput-rumputnya tidak naik. Jadi tidak ada rumput di sini. Jadi bisa low maintenance untuk pemilik rumahnya. Kita lanjut ya. Hai, pagi ini kita akan melakukan perawatan ke taman yang sudah kita bikin 1 minggu sebelumnya, yaitu di Ridge Village, Cempaka. Ayo ikuti saya. Alhamdulillah tanaman-tanamannya ternyata masih oke lah, bisa dibilang masih benar-benar bagus. Yaitu beberapa tanaman itu nggak ada yang layu, hanya tadi ada beberapa daun yang rontok, itu menjadi normal. Karena apa? Setiap tanaman yang masih sehat saat dia stres dia pasti akan menggugurkan daunnya. Bila tanaman itu sudah tidak menggugurkan daunnya, kering tapi tidak gugur, berarti tanaman itu naluri untuk bertahan hidupnya sudah mulai rendah sehingga dia rawan mati. Masih oke? Hari ini kita akan melakukan mencabuti beberapa gulma-gulma yang sudah mulai tumbuh. Kita cek detail-detail, mungkin ada batu-batu yang kurang tertutup sehingga terpal-terpal di bawah masih terbuka. Atau nanti kita juga ngecek beberapa tanaman ada yang layu apa tidak. Tema taman kita yang kita buat kali ini yaitu natural balance, benar-benar natural tapi seimbang, tidak menonjolkan salah satu poin, tapi benar-benar seimbang. Jadi antar di sini ada batu kecil, batu-batu besar, sedikit air, point of interest dengan tanaman yang besar dan tinggi. Ini kita pilih karena kemarin kita juga ngobrol dengan klien, permintaannya pengen tanaman yang atau taman yang nyambung antara lantai 1 ke lantai 2. Tapi masalahnya di sini kan taman berada di tengah
bangunan, sehingga itu sangat beresiko. Apabila kita pilih tanaman yang terlalu ekspansif, yaitu perakarannya yang terlalu ekspansif dan dahan-dahannya juga ekspansif, maka itu akan sangat beresiko, rawan merusak struktur bangunan dan repot di perawatannya nanti. Oke, makanya saya pilih tricolor. Selain akarnya, akar tunggangnya juga nggak terlalu ekspansif, dahan-dahan juga lebih aman, tidak perlu pemangkasan rutin. Kita lanjut untuk detail-detail di taman kita yang kita buat sekarang ini, yaitu ini yang pertama, benar-benar poin dari taman ini, yaitu lesung yang sudah benar-benar tua. Ini warisan dari kakek-kakek ini. Lesung, nanti ini begitu pancurannya nanti keluar air, dia akan jatuh ke lesung ini. Dia setelah lesung full, dia akan tumpah-tumpah ke batu-batu sini. Pasti menarik, cantik ini. Di sini kan ada ruang tamu. Tamu-tamu pasti lebih condong untuk melihat ini. Unik. Pasti enak dilihat nanti. Kedua kita pilih tanaman bromelia. Ada beberapa ini, memang saya pilih agak banyak. Beberapa macam, ada yang merah, ada yang batik, ada juga yang kecil-kecil. Tujuannya ini mengambil nuansa lembab di sini. Bromelia menyimpan banyak air, jadi suasana di sini akan terlihat sedikit lembab dan nanti bisa kelihatan banyak kata-kata, suara kata yang kayak di pedesaan gitu, enak. Yang ketiga itu ada tanaman lavenia. Saya pilih memang nggak terlalu banyak, tapi nanti akan benar-benar juga kelihatan bunganya. Dia berbunga merah cantik. Membuat taman ini jadi lebih manis kelihatannya nanti. Oke, kita lanjut. Batu-batu di sini saya tata memang sangat acak sekali, jadi nggak tertata sama sekali. Tujuannya apa? Kita mengambil kesan natural, yaitu kesan-kesan yang benar-benar alami di sini. Ini semacam di sungai, di pedesaan gitu. Di sini kita pilih tanaman sambang dara. Sambang dara nanti ini tujuannya untuk apa? Di sini kan ada kamar. Di keluar kamar ada tanaman yang menjadi pemisah tapi masih nyambung. Tapi cantik. Ya, nanti ini tingginya segini, kita kisaran segini. Dipangkas segini terus. Nah, jadi kelihatannya cantik. Ya. Di celah-celah batu dan tanaman-tanaman besar kita kasih kucai. Ada kucai panjang dan kucai-kucai mini. Ya. Ini untuk ngambil gimana caranya itu kelihatan alami. Jadi antara tanaman besar dan karpet rumput itu tidak monoton, tidak seperti taman-taman biasanya. Jadi bisa lebih rimbun. Oke. Dan yang sedikit agak unik di sini, kelihatannya nggak terlalu signifikan sih, tapi hal-hal kayak gini, detail penambahan rumput-rumput di batu, di situ di pojok itu ngambil kesan alami. Jadi kayak nggak ditanam, jadi benar-benar tumbuh alami. Seperti yang saya sebutkan tadi, klien ingin taman ini benar-benar nyambung ke lantai 2. Jadi di saat dia keluar atau melihat dari kamar utama atas, dia bisa benar-benar melihat taman yang benar-benar utuh. Ayo kita ke lantai 2. Ya, yang saya jelaskan tadi, ini tanaman tricolor tingginya kemarin saya ukur itu hampir 7 meter. Saya pilih memang benar-benar sangat tinggi. Karena apa ya tadi saya sebutkan, klien ingin taman yang nyambung antara lantai 1 dengan lantai 2. Jadi masih nyambung, enak dilihat. Nah, kalau tanaman tricolor sebesar ini, itu umurnya sudah puluhan tahun, sangat lama. Karena ini pada normalnya itu sekitar 2 sampai 3 meter, itu pun hanya 1-2 batang. Kalau ini benar-benar full, batang bawahnya sudah besar dan sudah sangat tinggi. Wih, istimewa ini umurnya ini.